Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Wulandari, mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2020 dengan NIM 20.01.013.020. Jadi di sini saya mendapatkan tugas berupa membuat video dari mata kuliah Sistem Operasi. Jadi di sini saya mengambil materi tentang manajemen memori. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen memori. Kemudian untuk pengertian dari memori itu sendiri. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. Kemudian pengertian dari manajemen memori. Manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Kemudian, adapun jenis memori, yang pertama ada memori kerja, kemudian ROM, EEPROM, EEPROM. Kemudian ada RAM. Selanjutnya, disk memori, kemudian memori pendukung, floppy, hard disk, CD, dan lain-lain. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara, serta berbagai instruksi, program, dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Biasanya, kalau ROM berisikan program-program yang default dari pabrik sehingga ROM ini digunakan untuk menyimpan firmware. Yang selanjutnya ada manajemen memori. Terdapat dua jenis manajemen memori, dua macam. Yang pertama ada manajemen memori statis. Dengan pemartisian statis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu tetap. Yang kedua ada manajemen memori dinamis. Dengan pemartisian dinamis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Kemudian ada manajemen memori berdasarkan alokasi memori. Terdapat dua cara menempatkan informasi ke dalam memori kita. Yang pertama ada alokasi memori berurutan. Pada alokasi memori berurutan, setiap proses menempati satu blok tunggal lokasi memori yang berurutan. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama ada kelebihannya sederhana, tidak ada rongga memori bersebaran, proses berurutan dapat dieksekusi secara cepat. Untuk kekurangannya sendiri, memori boros, tidak dapat disisip apabila tidak ada satu blok memori yang mencukupi. Yang kedua ada alokasi memori tak berurutan. Program atau proses ditempatkan pada beberapa segmen berserakan. Tidak perlu saling berdekatan atau berurutan. Biasanya digunakan untuk lokasi memori maya sebagai lokasi cache. Untuk kelebihannya sendiri, sistem dapat memanfaatkan memori utama secara lebih efisien. Dan sistem operasi masih dapat menyisip proses bila jumlah lubang-lubang memori cukup untuk memuat proses yang akan dieksekusi. Untuk kekurangannya sendiri, memerlukan pengendalian yang lebih rumit dan memori jadi banyak yang berserakan tidak terpakai. Yang ketiga ada penggunaan memori. Pencocokan ukuran informasi ke penggalan memori kerja disebut sebagai fit. Bagian kerja yang tidak terpakai
dan letaknya tersebar di banyak wilayah memori kerja disebut fragmen. Peristiwa terjadi fragmen disebut fragmentasi. Yang keempat ada pencocokan fit dan fragmentasi. Beberapa jenis strategi pencocokan antara lain. Yang pertama, cocok pertama atau first fit. Pencocokan terjadi menurut antrian informasi. Yang kedua, cocok pertama berdaur. Pencocokan tidak harus dimulai dari urutan penggalan memori yang pertama, tetapi dapat dilakukan setelah terjadi pencocokan sebelumnya. Yang ketiga ada cocok terbaik atau best fit. Pencocokan dilakukan sesuai dengan penggalan memori yang ukurannya pas. Yang keempat ada cocok terburuk. Informasi akan menempati penggalan ukurannya terbesar. Yang kelima ada fragmentasi. Menurut prosesnya terdapat dua macam fragmentasi. Yang pertama, fragmentasi internal. Kelebihan dari fragmentasi internal adalah kelebihan memori pada penggalan memori ketika penggalan memori itu menerima penggalan informasi yang berukuran kurang dari ukuran penggalan memori. Yang kedua, fragmentasi eksternal. Penggalan memori bebas yang ukurannya terlalu kecil untuk dapat menampung penggalan informasi yang akan dimuat ke penggalan memori. Kemudian ada pun fungsi dari manajemen memori. Manajemen memori sangat penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrogram atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Dan berikut adalah beberapa fungsi dari manajemen memori. Yang pertama, mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Kemudian, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Mendealokasikan memori dari proses setelah selesai. Yang selanjutnya, mengelola swapping atau paging antara memori utama dan disk. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis manajemen memori. Manajemen memori untuk monoprogramming. Bila program komputer yang dijalankan hanya satu jenis selama proses berlangsung, maka dikatakan mode kerja komputer itu adalah programming. Selama komputer itu bekerja, maka memori RAM seluruhnya dikuasai oleh program. Yang kedua, manajemen memori untuk multiprogramming. Untuk sistem komputer yang berukuran besar membutuhkan pengaturan memori. Karena dalam multiprogramming akan melibatkan banyak pemakai secara simultan, sehingga di memori akan terdapat lebih dari satu proses bersamaan. Nah, oleh karena itu, dibutuhkan sistem operasi yang mampu mendukung dua kebutuhan tersebut. Kemudian, adapun manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping atau paging. Yang pertama, memori tanpa swapping atau paging merupakan manajemen memori tanpa pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama dieksekusi. Manajemen ini terdiri dari beberapa. Yang pertama ada monoprogramming. Ciri-cirinya hanya satu proses pada satu saat, hanya satu proses menggunakan semua memori. Pemakai memuatkan program ke seluruh memori dari disk atau tape. Kemudian program mengambil kendali seluruh mesin. Kemudian multiprogramming dengan pemartisian statis. Pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran sama, yaitu ukuran semua partisi memori adalah sama. Yang kedua, pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran berbeda, yaitu ukuran semua partisi memori adalah. Yang kedua, manajemen dengan
swapping atau paging. Swapping adalah pemindahan proses dari memori utama ke disk dan kembali lagi. Yang pertama ada multiprogramming dengan pemartisian dinamis. Jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam panjang waktu secara dinamis. Adapun kelemahannya, dapat terjadi lubang-lubang kecil memori di antara partisi-partisi yang dipakai, merumitkan alokasi dan realokasi memori. Kemudian pencatatan memori. Pencatatan memakai peta bit, bitmap. Kemudian pencatatan memakai linked. Kemudian yang selanjutnya adalah ada algoritma pengelolaan memori dengan sistem body. Algoritma sistem body adalah algoritma pengelolaan alokasi memori, di mana pengalokasian memori untuk suatu proses dilakukan dengan cara memecah satu blok memori menjadi dua bagian yang sama besar. Pemecahannya dilakukan secara rekursif sehingga didapat blok yang besarnya sesuai kebutuhan. Adapun pengertian lain, sistem body adalah algoritma pengelolaan memori yang memanfaatkan kelebihan penggunaan bilangan biner dalam pengalamatan memori. Karakteristik bilangan biner digunakan untuk mempercepat penggabungan lubang-lubang berdekatan ketika proses terakhir atau dikeluarkan. Mekanisme pengelolaan sistem body tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan. Adapun keunggulan dari sistem body, yang pertama, sistem body mempunyai keunggulan dibandingkan algoritma-algoritma yang mengurutkan blok-blok berdasarkan ukuran. Kemudian yang kedua, dealokasi pada sistem body dapat dilakukan dengan cepat. Kemudian adapun kelemahan dari sistem body. Utilisasi memori pada sistem body sangat tidak efisien. Masalah ini muncul dari kenyataan bahwa semua permintaan dibulatkan ke 2 KB terdekat yang dapat memuat. Proses berukuran 35 KB harus dialokasikan di 64 KB. Terdapat 29 KB yang disediakan. Overhead ini disebut fragmentasi internal karena memori yang disediakan adalah internal terhadap segmen-segmen yang dialokasikan. Kemudian ini dia kesimpulan dari materi manajemen memori. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.